Sebagian besar penonton mengira ledakan pace Veda Ega di akhir balapan cuma soal mental dan keberanian. Tapi data ECU menunjukkan sesuatu yang jauh lebih presisi. Pada momen tertentu, hanya dalam hitungan mikrodetik, mapping mesin berubah dari mode hemat bahan bakar menjadi agresif penuh ignition advance. Dan disitulah semuanya berubah. Saat rival mulai kehilangan grip karena thermal degradation, Veda justru mendapatkan kembali torsi yang hilang. Ini bukan sekadar riding skill, ini perang strategi elektronik di limit mekanis Moto3. Di lap-lap awal, Veda tidak benar-benar menyerang, dia sedang menyimpan sesuatu. Telemetri menunjukkan throttle trace yang jauh lebih halus dibanding rivalnya. Bukan karena kurang agresif, tapi karena engine map yang digunakan memang sengaja dibuat LeAN. Pada NSF 250R, power band sangat sempit. Menjaga temperatur internal tetap stabil, jauh lebih penting daripada memaksakan top speed sejak awal. Masalah terbesar Moto3 bukan cuma ban, tapi panas. Ketika temperatur ruang bakar naik terlalu tinggi, ignition efficiency mulai turun. Mesin terasa tetap screaming di RPM atas, tapi torsinya perlahan hilang. Dan di titik inilah banyak rider mulai defensif. Lalu datang momen yang hampir tidak terlihat penonton. Di lap terakhir menuju sprinter phase, Veda mulai membuka throttle lebih agresif di mid-corner exit. Data RPM menunjukkan perubahan karakter akselerasi yang terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Ini indikasi kuat perpindahan dari lean race map menuju aggressive ignition profile. Dengan ignition timing lebih maju, pembakaran terjadi lebih awal. Itu memberi tekanan piston lebih besar tepat saat Veda membutuhkan drive keluar tikungan. Risikonya, temperatur melonjak drastis. Tapi karena dia sudah menghemat thermal budget sejak awal race, sekarang dia bisa membayar semuanya. Inilah bagian paling menarik. Saat rival kehilangan rear grip karena overheating, Veda masih mampu mempertahankan corner exit geometri yang lebih bersih. Bukan cuma karena skill, tapi karena motornya masih memiliki rotational stability di RPM tinggi. 3 lap terakhir bukan soal bertahan hidup, itu fase aktivasi. Saat rider lain mencoba menyelamatkan ban dan temperatur, Veda justru membuka seluruh potensi NSF 250R. Din karena thermal degradation sudah ia kontrol sejak awal, tenaga yang muncul terasa seperti mesin baru. Sebagian rider membakar semuanya sejak lap pertama. Veda menyimpannya, lalu meledakkannya tepat ketika balapan memasuki fase paling brutal. Kalau kalian mau breakdown telemetri Moto3 lainnya, termasuk bagaimana slipstream dan engine braking dipakai untuk overtake di lap terakhir, tulis di komentar. Dan subscribe untuk technical deep dive motorsport yang benar-benar membedah data di balik kecepatan.